Jangan. Yang tidur. Nah, itu salah satu penyebab gangguan konsentrasi dan gangguan memori tuh. Oke. Kurang tidur. Nah, terus akhirnya difilmkan juga. Betul. Kok tiba-tiba sampai ke film? Mungkin karena waktu itu nih termasuk ke salah satu tadi Kak Rere bilang ya, lumayan box laris office lah ya, bestseller lah ya. Buku waktu itu termasuk salah satu buku, dan ini kan termasuk buku pertama Gramedia penulis Indonesia untuk teen lead. Tapi kok sekarang kamu menjadi salah satu Miss Universe dengan usia waktu itu usia 36. Berarti kamu sudah menikah kan? Sudah punya anak. 2. Kok boleh? Terus Transgender juga boleh ya? Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Kenapa sih nih kepala gue? Ini gara-gara kemarin makan kambing ya, sama makan durian kemarin jadinya begini. Kaku semua. Gue ngeri kolesterol gue naik. Hai Kak Rere. Hai. Kenapa? Aduh, Bu Dokter cantik banget. Kasih, amin. Kenapa nih tadi? Enggak, aku tuh lagi baca ya, tapi ini leherku kaku-kaku. Kaku. Iya, aku ngeri deh, karena kemarin tuh sempet diajak temen makan sate kambing, terus habis itu makan duren. Ya. Ini kok leher jadi kaku gitu. Ini gue ngeri, apa gue harus minum obat kolesterol ya? Nah, tuh hati-hati tuh Kak Rere. Kenapa? Itu tuh hoax mitos. Hah? Iya, yang bener? Iya dong. Jadi kalau kita pegel-pegel kan katanya suruh minum obat kolesterol tuh. Jangan kolesterol nih, pegel-pegel ya. Itu sebenarnya nggak berhubungan tuh Kak Rere. Jadi nggak boleh gitu? sembarangan minum obat kolesterolnya ya. Oh gitu. Jadi minumnya apa kalau kayak gini, pegel-pegel, kaku segala macam? Kalau kayak gini, pertama bisa direlaksin dulu. Relaksasi. Iya, oke. massage boleh, stretching, bener. Terus habis itu kalau nggak sembuh juga jangan lupa ke dokter spesialis neurologi. Oh gitu. Jadi memang kalau ada apa-apa jangan inisiatif, Betul. jangan keidean gitu ya. Iya. Apalagi sampai improvisasi, minum ini minum itu gak jelas. Jadi harus ke ahlinya ya. Oke, halo Sobat Mantap, jumpa lagi dengan saya Mas Rere Gak Kuku di podcast Fix Mantap. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh wanita cantik, berprestasi, dan siapakah dia? Ini dia tamu saya hari ini. Halo Sobat Fix Mantap ya. Perkenalkan saya Maria Ardelia Purwaningrum, Gak Kuku Yeah. Bener gak tuh? Baru diajarin tadi soalnya. Bener gak nih? Beda kan? Iya. Kalau Putri itu ngomongnya gitu ya. Gak kuku, gimana sekali lagi dong? Gak kuku Ini demi Kak Rere loh. Jadi pengen banting gelas saya. Hanya di podcast Fix. Jadi pengen ngeremes ini gelas, tau gak sih? Jangan. Oke, anyway thank you banget. Hari ini kamu sempat skip jam praktek kamu hanya untuk datang ke sini bertemu Kak Rere. Thank you banget loh. Ada pasien yang komplain ya. Bukan. Tidak. Tetap praktek. Nah, ngomong-ngomong. Iya. Oh iya. Ini aku sempet Kok baca dapet buku. sih? Dari mana sih? Enggak, ini sebetulnya novelnya anakku. Waduh. Jadi emang anakku suka novel gitu. Terus ada banyak gitu. Terus salah satunya loh, kok lucu gitu. Anak muda banget. Betul. Ceritanya. Ini kok namanya hampir sama kamu, bener ya? Iya, bener dong. Ini Maria Ardelia, siapa itu? Kamu juga? Iya. Jadi kamu nulis? Iya. Ini kamu yang nulis? Bener. Oh. Enggak sih, yang nulis kan yang penerbitnya. Iya. Jadi Iya, benar-benar yang nulis yang ini karya kamu. Betul. Oh. Jadi ini kamu bikin tahun kapan? Ini terbitan pertamanya tuh yang ini tuh tahun 2004. 2004. Iya. Sekarang 2000. Aduh, jangan disebut. 25. Berarti 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. 2004 kan? Hitungannya Sekarang 2000 berapa? harus dipertanyakan Iya, matematikanya 2005. Kak Rere. Aduh, Ini berapa? 2000 berapa? 2025 Nah, ini dikurang 2004.
Berapa? Berapa? 16. Astaga. Tolong jangan dihujat netizen. Mohon Berapa sih? maaf, udah sarapan loh. Jangan. Kurang tidur. Nah, itu salah satu penyebab gangguan konsentrasi dan gangguan memori tuh. Oh, oke. Kurang tidur. Oh, gitu ya. Iya. Itu juga ada efeknya ya? Benar. Oh, gangguan apa aja tadi? Gangguan memori dan gangguan konsentrasi. Oh, jadi kurang tidur itu. Jadi Iya. makanya kalau orang kurang tidur jadi nggak konsen ya. Benar. Terus bagaimana biar konsen? Biar konsen ya tidurnya cukup dong. Oke, berarti kalau untuk usia saya segini, saya usia 50-an. Iya. Saya harus tidur berapa jam sehari? Nah, benar. Jadi sesuai usianya. Oke. Nggak mungkin dong kayak bayi. Kalau bayi kan bisa sampai 12 jam. Kalau 50 tahunan kayak bayi 12 jam nanti nggak kerja. Nanti on jadinya. Nah, jadi kalau sesuai usia itu kalau seumur Karere 50 ke atas itu sebenarnya 6 sampai 7 jam udah cukup. Oh, Benar. 6 sampai 7 jam. Minimal banget 6 jam. Kalau bisa 7 jam 8 jam, oke. Nah, aku juga merasakan tuh waktu aku muda dulu kayaknya tidur tuh enak banget, molor tuh asik bisa lama gitu. Nah, sekarang tuh enggak, emang begitu ya? Iya benar. Habitnya emang begitu? Bertambah usia tuh tidur tambah susah. Oh. Betul, berkurang juga kuantitasnya jamnya. Oh gitu. Sebabnya apa itu? Ya pertama memang dia dari siklusnya, dari usianya memang berkurang. I see. Iya, terus bertambah umur mungkin pikirannya tambah banyak. Bebannya makin banyak, bener. Iya. Oh iya, bisa jadi ya. Enggak sih, enggak semua ya. Tapi kalau kita happy-happy terus sih harusnya enggak lah ya. Padahal kan aku olahraga. Nah, salah satu cara saya biar kualitas tidur saya itu maksimal, bisa deep sleep gitu. Biasanya saya setelah aktivitas, setelah kerja, saya langsung ke gym tuh. Saya main boxing, saya olahraga. Nah, itu kalau sudah sampai rumah itu enak. Tapi memang kok kayaknya baru sebentar saya tidur kok sudah bangun. Dan setelah bangun saya nggak bisa tidur lagi. Nggak kayak dulu. Dulu kan bisa ngebok gitu ya. Itu emang bawaannya seperti itu ya kalau udah usia ya? Memang jadi lebih susah tidur, tapi harusnya tetap masih sesuai dengan range kebutuhan usianya. Nah, makanya kalau udah kurang sebenarnya harus dicek juga tuh. Oh, gitu. Ada alatnya. Oh, ada alatnya. Ada alatnya. Nanti waktu tidur dipasangin alat, dicek kualitas tidurnya sambil tidurnya. Oh gitu. Tapi kan sekarang banyak tuh jam-jam yang bisa mendeteksi. Itu juga bisa. Beda-beda. Oh, beda lagi. Alatnya nih lebih lengkap. Dia bisa ngukur nanti waktu pernafasannya, atau periode deep sleep-nya, gelombang otaknya dan macam-macam. Gitu. Iya. Oh gitu. Jadi harus ke tempat prakteknya dokter. Betul. Arahnya ke sana ya. Oke, ngomong-ngomong. Ini kamu tulis sejak kamu usia 16 tahun berarti masih SMA ya? Iya, SMA. Kok kamu pinter banget sih SMA udah menulis buku? Ceritanya gimana? Jadi sebenarnya memang suka nulis tuh dari lama ya. Dari SD kali udah seneng nulis, mengarang indah. Oh ya gitu. Kan? Iya. Terus waktu SMA ini iseng-iseng bikin novelnya. Oke. Nah, novel ini sebenarnya awalnya hanya dicetak untuk teman-teman aja di SMA. Terus kok pada suka. Nah, waktu itu sampai saya jual tuh akhirnya. Cetakannya Oh, ke teman-teman. Gitu. Jadi cuma dijilid aja pakai jilid. Itu umur 16 tahun. Iya. Udah pintar cari duit ya, guys. Terus? Nah, terus habis itu waktu teman-teman baca, terus kayaknya pada bilang kenapa nggak dicoba aja yang ini ke penerbit. Nah, waktu itu kan ya belum kayak sekarang ya, ngirim itu masih dicetak, dijilid, dikirim, masukin amplop. Ini ya terus, masih bentuk sampel lah betul, gitu ya. Saya bawa sih nanti kalau mau lihat Karere. Oh, ada sampelnya ada. Boleh dong, mana lihat? Boleh. Di situ tuh sebentar. Oke. Di tas coklatnya. Oh, di tas coklat. Di tas yang coklat. Yang di atas meja. Nah. Oh, oke. Saya pengen tahu ini sejarahnya gimana. Memang zaman itu nggak mudah karena kebetulan saya dulu juga suka nulis. Tapi nulis saya kirim ke surat kabar gitu kan, ada cerita-cerita pendek gitu. Suka dapat duit waktu itu. Sama, memang kita kan harus cari cuan nih sejak dini. Oh, nah ini sampel mentahnya. Mentahnya nih, jadi ini dulu dijualin ke teman-teman nih di print. Bentuknya terus, kayak gini. Iya, di lakban gini. Waktu itu bukan dijual lakban berapa? Ya, ini spiral ya. Aduh lupa deh, udah lama banget kan soalnya. Ini dijilid ceritanya lah ya. Dijilid, habis itu ini salah satunya saya kirim masukin ke Gramedia. Iya, tapi waktu itu ya nothing tulus ya. Kalau diterima ya udah. Iseng-iseng aja lah ya. Enggak ya udah. Tiba-tiba waktu lagi jalan-jalan sama temen tuh ada yang nelpon. Terus bilang bahwa naskahnya
akan diterbitkan, tapi dengan beberapa minor revision ya. Jadi maksudnya kayak ejaan dan lain-lain pasti kan dari editor, apalagi anak umur 16 nulis pertama kali. Jadi di editing, diperbaiki secara ejaan dan lain-lain, kemudian diterbitkanlah jadi ini. Oh gitu. Ini cetakan pertama. Ini cetakan pertama. Kalau sampai cetakan kedua berarti bestseller dong? Enggak, sebenarnya cetakannya udah 10-belasan ya. Yang ini justru waktu ulang tahun edisi spesial 8 tahun. Oh, jadi sudah emang bestseller waktu itu ya. Betul. Sampai berapa ini buku waktu itu laku? Iya, seingat saya sih berapa belas kali cetakan. Ya? Sekali cetakan tuh mungkin bisa sekitar 5.000-an. Wow. Gitu ya. Ada 3.000, 5.000, kadang 8.000, tergantung sih percetakan, kadang ada yang beda-beda kan. Gitu. Nah, terus akhirnya difilmkan juga. Betul. Nah, itu prosesnya gimana? Kok tiba-tiba sampai ke film? Mungkin karena waktu itu nih termasuk ke salah satu tadi Kak Rere bilang ya, lumayan box laris office lah ya, bestseller lah ya. Buku waktu itu termasuk salah satu buku, dan ini kan termasuk buku pertama Gramedia penulis Indonesia untuk teen lit. Jadi waktu itu betul, ini kan ada teen lit ya. Jadi waktu itu biasanya Gramedia ambil novel luar yang diterjemahkan. Kemudian mereka mencari penulis Indonesianya sendiri. Nah, itu saya salah satu dari yang paling pertama, berdua sama Dian Nuranindia. Ya, nah waktu itu ternyata pada suka kan. Nah, kemudian kita juga sering jadi muter-muter nih kemana-mana. Ya, jadi masuk media juga, masuk majalah dan lain-lain. Jadi pembicara gitu. Covering sih. Jadi kayak pernah masuk, jadi kayak di interview, masuk segala macam lah gitu. Karena kan ya mungkin nggak banyak anak umur. Betul. Nah, setelah itu namanya kan naik terus ya waktu itu. Kemudian memang di-approach sama beberapa produser sampai akhirnya deal dengan salah satu produser itu. Iya. Oh gitu. Jadi itu masih usia 16. Iya. Jadi udah dapet cuan dari buku, dari film. Betul. Nah, skenarionya juga kamu yang benar. Itu juga suatu proses belajar yang lumayan ya waktu itu menantang. Mungkin nggak tahu kalau dicek di MURI ya, Museum Rekor Indonesia. Ada nggak penulis skenario yang lebih muda dari saya waktu itu? Nggak tahu ya, memang nggak ada khusus sih, tapi umur 16 tuh kan memang nggak banyak produser yang mempercayakan untuk nulis sendiri kan. Biasanya mungkin beli rights-nya terus dituliskan. Tapi waktu itu produser saya Bapak Chan Parwes itu dari Star Vision, beliau memberi saya beberapa buku untuk saya belajar. Ini cara nulis skenario, terus beliau bimbing, lalu saya buat sendiri. Gitu. Jadi kalau kurang lebihnya ya waktu itu namanya tulisan anak SMA ya, terus dijadikan layar lebar, skenario baru perdana pula nulisnya. Ya mungkin masih banyak kurangnya, tapi itu sebuah proses belajar yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. I see, luar biasa. Nah, kalau dilihat kamu kan sosoknya cantik sekali. Kamu terlibat juga di film itu. Nah, itu nggak pernah mau. Biasanya saya kalau saya masih nulis kan sampai sekarang ya, ada beberapa series yang saya bantu sama layar lebar juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa aja itu? Kemarin ada sih dari seriesnya, nggak usah disebut kali ya soalnya. Judulnya aja? Judulnya aja, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi dari yang terakhir itu ada beberapa series, antara lain yang Gis NN, itu yang seriesnya itu saya bantu nulis juga, karena dia pemeran utamanya dokter, gitu. Tapi penulis skenario utamanya sebenarnya bukan saya, hanya karena saya punya pengalaman nulis, kemudian ada background dokternya dilibatkan. Terus yang terakhir yang layar lebar yang mungkin nggak tahu ya sekarang masih main nggak ya, Racun Sangga. Itu saya di konsultan medis juga bantu nulis di skrip, karena itu juga banyak adegan dokter dan lain-lainnya juga. Jadi kalau sekarang lebih ke by request sih nulisnya. Nah, itu biasanya pun kalau di set atau ketemu sama produsernya, sutradaranya, atau kan kadang kenal baik pas karena sering ketemu ya, ditawarin main juga terus terang, karena sebetulnya nggak terlalu pengen di depan, di depan layar tuh nggak terlalu seneng sebetulnya. Dari dulu. Sebenarnya lebih senengnya tuh di belakang ini, nulis skrip, nulis novel, nulis macem-macem lah. Gitu. Tapi kamu masuk ke Miss Universe, itu kan dunia panggung. Itu pengalaman yang pertama saya memberanikan diri untuk akhirnya muncul di layar, muncul di spotlight, dan memberanikan diri untuk ya udah
saya mau untuk mencoba taruh diri saya ke publik gitu. Karena gitu. selama ini kan orang taunya mungkin nama-nama ya, nggak tahu bentuknya kayak apa, ya kan. Oke. Dulu juga media sosial tuh saya lock gitu, private. Oh gitu. Iya, karena Kenapa? nggak pengen aja orang yang nggak kita kenal tuh kayak apa ya, tahu dan Tahu kehidupannya. iya, dan jadi kalau kita sharing apa-apa kalau orang nggak terlalu kenal kayaknya agak sungkan gitu. Oke. Ini modelnya ini ya introvert ya orangnya Enggak ya. juga sebenarnya, enggak cuman juga? tapi lebih seneng keep private things aja gitu. Oh, oke. Iya, tapi ternyata waktu daftar Miss Universe Indonesia tahun lalu itu tidak diperbolehkan di private. Oh, I see. Iyalah. Media sosialnya. Kan kamu udah jadi istilahnya tontonan publik Iya, gitu waktu kan. itu dari mulai zaman audisi aja udah nggak boleh di private Oh, kan. gitu. Ya, jadi akhirnya saya buka dan karena udah terlanjur kecemplung ya udah nggak apa-apa, sekarang kita maju aja. Oh, I Ya, see. kita coba banyak hal-hal baru yang dulu-dulu sebenarnya saya nggak terlalu comfort. Tapi kayaknya kalau di comfort zone juga terlalu stuck, nggak maju-maju ya. Oke, Jadi ya udah jadi dicoba, dibuka aja. dibuka aja. Jadi sekarang jobnya apapun yang di depan layar pun saya coba. Oh gitu. Jadi sampai sekarang masih ada tawaran untuk main film sendiri? Kan produser banyak yang kenal. Kalau itu sih sebenarnya belum diseriusin sih sampai sekarang ya, Karena waktu juga ya. waktu juga benar. Dokter sih ya, soalnya Iya, sibuk ya. benar. Oh, Amin I sih, see. amin sih. Sibuknya amin. Karirnya juga sibuk. Semuanya sibuk. Semuanya sibuk ya. ya kan. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal Miss Universe tadi. Di tahun kamu usianya sekarang berapa? Boleh tahu? Maaf. Waktu ikut Miss Universe masih 36. 36. Iya. Nah, pada tahun 2002 kalau nggak salah. Oh, 2002. Iya. Ada sebuah kasus Miss Universe yang dicopot gelarnya Oh, wow. karena kedapatan, salah satu gosipnya adalah karena kedapatan mempunyai anak. Itu Miss Oksana Fedorova. Ya. Saya tahu loh. Oh, wow, jangan pageant lovers ya. Saya ngikutin aja karena memang waktu itu saya kagum sekali dengan kecantikan beliau. Oke. Jadi waktu itu saya sedang di apartemen teman saya, waktu itu di kawasan Kemang. Iya. Saya lihat itu perhelatan Miss Universe itu masih kecil ya, saya masih muda sekali. Masih kecil. Dan kita semua kagum, ya ampun cantik sekali ini gitu. Saya kagum. Semua cantik-cantik dong tiap tahun. Iya. Tapi dia beda. Dia dari Rusia kan. Betul. Gitu. Karena kayak zaman boneka Rusia gitu dan ya. Rusia kan negara yang agak tertutup dibanding negara yang lain. Nah, tapi beberapa bulan kemudian ada berita itu. Tapi kok sekarang kamu datang ke sini bercerita bahwa kamu menjadi salah satu Miss Universe dengan usia waktu itu usia 36. Berarti kamu sudah menikah kan? Sudah punya anak. 2. Kok boleh? Jadi waktu yang Oksana itu masih di kepemilikan yang lama. Oh, oke. Ya, Donald Trump waktu itu ya. Donald Trump, betul. Oh, Beneran oke. nih kayak pageant lovers deh. Nah, dari Donald Trump sempat pindah ke beberapa pemilikan kan. Oh, gitu. Iya, dari Donald Trump itu sempat pindah ke IMG. Dari IMG itu waktu itu kemudian pindah lagi. Nah, pindah lagi, dibeli lagi sekarang sama perusahaan yang lain. Yang base-nya setahu saya sih sekarang Thailand ya, JKN sama gitu. Iya, sama dia combine sama salah satu yang lain juga gitu. Nah, kemudian pada saat diambil alih ini sebenarnya dari sebelumnya sih, dari antara IMG ke yang masa sekarang itu ada beberapa yang memperbolehkan, tadinya yang nggak boleh jadi boleh. Oh, I see. Iya, bukan hanya umur tapi juga status, sudah punya anak juga jadi boleh, dan beberapa yang lainnya juga diperbolehkan. Oh, itu juga yang membuat kamu istilahnya kesempatan untuk kesana menjadi terbuka. Nah, waktu di Indonesia ini juga sempat beberapa kali ganti yayasan, dan baru yayasan yang ini, yang tahun lalu ini, yang memperbolehkan umur berapapun dengan punya anak, status sudah menikah, ibu, itu baru per tahun lalu saya tahunya. Oh, I see. Jadi memang begitu dibuka kesempatan, ya udah dicoba. Dan waktu itu memang timelinenya mepet sih. Karena begitu saya tahu tuh ternyata udah mau tutup tuh. Oh, gitu. Pendaftarannya. Kayak tinggal 4 hari lagi mungkin.
Tapi tetap masuk Tapi kamu ya. terus waktu itu galau dulu tuh, ini mau nyoba sekarang atau gimana? Karena kan nggak punya background modeling, nggak punya background apapun lah di bidang pageant gitu. Jadi kalau mau nyoba harus benar-benar komit kan, nggak bisa main-main juga, Bener. nggak Setelah itu bisa kayak kalau dibilang cuma nyoba-nyoba juga nggak mau bisa juga. Iya. Itu kan ajang internasional istilahnya Betul. kan. Iya, bener. walaupun masih di Indonesia Iya, ya, oke. cuma maksudnya kan kita nggak mau lah kalau ikut hanya ya udah coba-coba aja, kita Nah, juga nggak mau. nggak Kalau mau. masuk ya harus dengan niat, dengan Buang waktu komitmen, soalnya ya. benar. Kalau, Iya oke, dong, iya. kan udah menghabiskan waktu, tenaga dan lain-lain ya. Oke. Jadi waktu diniatkan udah harus ikut ya udah waktu itu mau nggak mau ya selesai praktek latihan catwalk, terus habis itu belajar make up, belajar yang lain-lain juga sehingga waktu masuk karantina lumayan udah ada bekal walaupun mungkin ya jalannya, catwalknya, pose-nya nggak sebagus teman-teman yang memang backgroundnya pageant atau model Oh, gitu. gitu. Iya, tapi untuk ukuran mak-mak lumayan lah. Lumayan ya. Oke, Iya. nah tadi kan kamu cerita bahwa sejak kamu usia dini pun kamu sudah menghasilkan cuan sebagai Iya, penulis betul. gitu ya. Kemudian ini waktu itu masih SMA kan? Betul, Kemudian kamu kuliah. Iya. Kuliah di kedokteran. Kedokteran. Itu masih menulis ya? Waktu itu nulisnya awal-awal ya ini masih yang ini masih ya. Oh, ini. Ini, ya. Oke, ini udah kamu kuliah. Ya, ini kuliah. Idolamu itu aku. Iya. Oh, oke. Saya nulisnya yang biar semua tahu ini kan Kumcer ya. Oh, Kumcer Iya. ya. Nah, Nih. terus habis Heeh. itu waktu kuliah itu masih nerima job nulis seperti kayak di majalah. Oh, ya? Tapi masih kayak cerpen, cerbung atau apa yang kayak gitu-gitu loh. Oke. Nah, tapi begitu Padahal kamu kan kuliah dokter ya? Nah, itu makanya Kok bisa? tapi seiring waktu ternyata agak susah. Oh, oke. Jadi awal-awal kamu masih bisa Awal-awal menulis. semester itu masih bisa, tapi setelah mulai masuk yang lumayan takes time kuliahnya, dan saya juga nggak mau main-main ya kalau Iya. kuliah kedokteran Apalagi ya. dokter ya. Iya, jadi kalau sekolah itu juga saya nggak pernah kayak udahlah disambi-sambi nanti gini-gini, takutnya nggak fokus. Oke. Jadinya waktu itu ya udahlah mau nggak mau saya milih fokus dulu ke kuliah. Betul. Oh, Gitu. oke. Jadi ini untuk sementara ditinggalkan. Betul. Sampai sekarang? Enggak dong, Sekarang makanya waktu kuliah bener-bener fokus banget ngejar sampai spesialis. Jadi saya lulus dokter umum, itu mungkin kerjanya hanya kurang lebih setahun lah. Oh, oke. Setahun saya kemudian tes untuk penerimaan ke dokter spesialis, ternyata puji Tuhannya diterima. Oh. Nah, setelah selesai baru lulus dokter spesialis itu, jadi waktu lulus saya masih umur 29 waktu itu. Karena lumayan ngebut ya. Jadi waktu lulus, habis itu baru kembali mencoba lagi dari bawah lagi untuk bentuk nulis lagi. Oh, oke. Gitu. Nah, dari menulis, terus jadi dokter, terus tiba-tiba kamu termotivasi untuk ikut Miss Universe. Iya. Apa sebetulnya goal kamu? Kok Goalnya. sampai semua bidang kamu? Enggak semua sih. Ya ibaratnya Belum jadi penyanyi karena suaranya jelek. Oh, belum. Nggak bisa ya itu. paling tidak dari menulis. Terlalu campur-campur ya. Nah, dan Nggak nyambung. semua kamu raih gitu loh. Kamu sukses di menulis, dapat Amin. cuan kan? Amin. Kamu sukses di dokter, dapat cuan kan? Terus sekarang masuk ke dunia pageant. Pageant. Ya, motivasi kamu sebetulnya apa? Nah, kalau ditanya sebetulnya motivasinya beda-beda. Nah, Oke. kalau nulis karena memang seneng. Seneng. Memang dari dulu lah, dari SD memang seneng banget nulis. Oke. Nah, kalau misalnya dokter itu juga karena panggilan dan Bawaan memang lahir pengen. ya, pengen jadi dokter. Ya, selain itu juga orang tua agak-agak mengarahkan ke sana. Jadi ya oke. udah saya jalanin. Nah, Oke. kalau di Miss Universe ini agak unik memang. Kalau ditanya tujuannya yang pertama udah pasti untuk mewakili wanita Indonesia. Oke. Ya, Bahwa? bahwa wanita Indonesia itu berdaya, wanita Indonesia itu wanita-wanita yang kuat ya, yang cantik, yang bisa meraih apapun yang mereka mau. Terlepas dari umur dan status pernikahannya. Oh, oke. Gak kalah sama wanita-wanita di luar. Oh, itu motivasi kamu Yang pertama. Jadi bukan stigma yang seperti dulu di mana wanita, udahlah wanita, Iya. lu harus jadi ibu rumah tangga. Betul. Oh, enggak gitu Kalau ya. memang pilihannya jadi ibu rumah tangga, Fine. nggak apa-apa juga. Oke. Tapi kalau misalnya mau mencoba hal lain dan dia memang pingin, dia comfort, dia nyaman, dan dia happy, menurut saya
nggak apa-apa diraih juga, asal masih bisa balancing semuanya. Oh, oke. Nah, kemudian yang saya bawa di Miss Universe Indonesia itu juga salah satunya kan kita selalu sebut tuh, Oke. apa sih advokasinya? Oh, Kalau oke. di pageant kan ngomongnya gitu. Advokasi saya 2 waktu itu, pendidikan dan juga kesehatan. Jadi sesuai oke. background. Oh, oke. Karena kan saya sudah melakukan itu setiap hari sebenarnya. Oh gitu. Ya kan? Jadi maksudnya kan untuk kesehatan saya udah melayani, saya udah Oh, iya, kemana-mana oke. juga. Pendidikan juga. Ya dari apa yang saya sudah lakukan dari kecil untuk meraih pendidikan yang tinggi, walaupun perempuan dan agak susah sebagai ibu ngatur waktunya, sekolah spesialis kan juga nggak mudah ya, punya Iya, anak dan segala benar. macam. Dan juga saya pernah mengajar juga sebenarnya karirnya. pernah ngajar. Pernah, waktu itu ngajarnya tapi di sekolah gratis. Oh, oke. Ngajar biologi sama kimia waktu itu. Dan jadi Bu Guru juga ya? Bu Guru, bener. Saya mau jadi murid kamu. Nah, Semua mau jadi murid kamu. iya, jadi waktu itu saya sempat ngajar juga dan itu memang sekolahnya gratis, jadi memang saya tidak dibayar. Oh gitu. Benar. Oh, lebih mau saya. Waktu itu jadi saya merasa bahwa pendidikan nih di Indonesia sebetulnya belum merata kan, Oke. dan apalagi beberapa daerah tuh memang ya nggak usah jauh-jauh sih, sebenarnya di Jakarta juga belum rata ya, banyak yang memang belum bisa mencapai pendidikan sesuai dengan yang seharusnya. Maka dari itu kemarin di Miss Universe juga menyuarakan itu kalau ditanya. Jadi secara general sama secara pribadi mungkin motifnya agak beda. Secara pribadi ingin membuktikan bahwa wanita Indonesia itu bisa, tapi secara general suara yang saya bawa setiap kali saya bicara di media-media atau apa selalu pendidikan dan kesehatan. Karena itu gitu. sesuai dengan background Betul, kamu. jadi bukan dibuat-buat. Ini juga pendidikan kan ya? Bener, Membudayakan baca buku. membaca Betul. kan? Oh, oke. Apalagi zaman sekarang nih ya. Iya, sekarang udah jarang orang yang suka baca. Karena semua udah bisa digital kan, semua bisa mudah didapat tanpa harus membaca banyak gitu. Itu budaya yang salah. Akhirnya baru tagline-nya aja udah jadi masalah. Padahal sebetulnya apa ya, semacam teknik ya kan? Oke. Nah, suami kamu sebagai istri kan di sini. Terus kegiatan kamu begitu banyak. Menulis lah, inilah, itulah. Suami kamu komplain nggak? Enggak. Masa? Enggak. Kan jadi habis waktu Supporter untuk utama sih kemarin waktu ikut Miss Universe Indonesia, justru orang pertama yang bilang udah ikut aja gitu. Oh gitu? Iya, jadi waktu tahu bahwa syaratnya diperbolehkan, karena kan sebelumnya nggak boleh punya anak dan lain-lain ya. Terus saya kasih lihat karena dia juga tahu kalau saya suka sekali dengan dunia pageant, udah lama seneng. Tapi kan sebagai penonton ya, nggak pernah bayangin sebenarnya untuk turun karena sendiri. Karena tadi gitu. Pertimbangan faktor usia tadi. Iya, betul. Karena banyak halangan sebelumnya. Karena di umur-umur yang seharusnya saya boleh ikut pageant, saya fokus di sekolah. Sekolah. Betul. Jadi ketika udah lulus sekolah, udah kelewatan semua itu kan, jadi nggak bisa. Ternyata ini ada kesempatan. Waktu itu orang pertama yang bilang ikut aja itu justru suami. Anak-anak kamu nggak komplain kan waktu kamu jadi habis, apalagi ada karantina. Betul. Mereka nggak komplain. Mereka mensupport 100%. Sangat support, sangat enjoy. Jadi kalau saya photoshoot itu saya ajak. Mereka tuh seneng banget gitu. Malah nyemangatin. Malah kalau photoshoot tuh ngelihat kayak kan pakai baju-baju bagus, apalagi kalau yang perempuan gitu kan, suka kayak princess ya, gitu. Jadi malah seneng mereka mensupport dan mereka ya. juga tahu persis saya masuk ke Miss Universe untuk apa. Jadi saya bilang saya mau bawa begini-begini, mereka tuh paham. Ya mungkin nggak paham seperti pahamnya orang dewasa ya, tapi paham. Jadi sudah tahu bahwa saya tuh berjuang untuk apa yang saya percayai gitu. Nah, kemudian waktu final dan lain-lain mereka nonton dari TV juga. Setiap saya masuk ke TV juga mereka nonton gitu. Jadi tahu bahwa muter-muter dan sibuknya itu ada hasilnya gitu. Oke. Selanjutnya. Pendapat kamu, apa pendapatmu tentang keputusan dari Miss Universe ini yang menghapus batas-batas syarat dari yang dulu gitu? Nah, pendapat kamu seperti apa itu? Lebih senang sehingga kamu bisa bergabung, atau sebetulnya bagaimana? Sebetulnya ini masih memang di kalangan pageant lovers sendiri juga terbelah-belah. Ada yang suka, ada yang sampai sekarang mungkin belum terlalu srek ya. Karena apalagi namanya Miss ya. Terus yang ikut nyonya kan, Missis. Jadi sebenarnya udah agak
loh kok out of the gitu, box gitu ya. kan? Iya, Iya cuma bener. menurut saya ya nggak apa-apa karena itu kan keputusan dari internasional, Oh oke. ya kan? Saya dengar ada yang gemuk juga ya. Boleh ya, sekarang Oh, boleh ikut ya. Terus transgender juga boleh ya. boleh. Tapi kalau misalnya kemarin pada saat di Indonesia, pada saat di Miss Universe Indonesia sih kebetulan dari yang top 30 ke top 14 tidak ada yang transgender sih. Oh gitu. Iya. Kalau transgender kan bukan Miss ya. Ya sekali lagi itu kan gini kan. Miser. Nah sekali lagi itu tergantung yang punya kan karirnya. Kita kan peraturan juga. Oh itu tergantung lah ya, tergantung yayasannya. Suka yang beli. Suka selalu dah gitu ya. Suka-suka aja. Cuman kan aneh masa istilahnya dari postur kan pasti berbeda, ya kan? Ya kalau kita mau bilang aneh itu tergantung persepsi masing-masing. Kalau saya sih lebih seneng, saya tidak suka ngejudge orang ya. Oke. Jadi selama dia punya value yang cukup berharga untuk dia bawa, silahkan. Gitu. Oh gitu. Tapi kamu nggak merasa bagaimana? Gue di bandingin loh sama dia yang notabene palsu gitu. Gue kan asli gitu. Ada nggak sih perasaan seperti itu? Wah berat nih kayak pertanyaan ini ya sedikit aja serius dijawab. sih. Dijawab aja. Namanya kamu sebagai Miss kan di situ kan salah satu finalis, otomatis ada. Kalau misalkan sampai akhirnya kamu disandingkan atau dibandingkan dengan yang transgender itu, kamu ada perasaan seperti itu nggak sih sebagai manusia normal? Sebagai manusia ya. Iya. Sebetulnya gini. Ini tuh pertanyaan yang sensitif. Oh sensitif ya. Iya dong. Ya udah nanti kalau dijawab aja, nanti kalau itu di bip ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, oke. Karena tadi ya, jadi memang masih kontroversi. Sebenarnya kalau syaratnya nggak dirubah kan saya jadi nggak bisa ikut juga sebenarnya. Iya Pertama bener. itu. Yang kedua, kembali lagi saya nggak suka ngejudge orang sebenarnya. Oke. Kalau mereka memang merasa punya value yang bisa dibawa, bahwa mereka bisa membuktikan mereka itu memang worth it untuk berada di panggung itu, ya silahkan. Orang yang punya yayasan aja mengizinkan. Kok kenapa kita komplain gitu ya? Kemudian juga kalau soal disamakan, saya rasa nggak disamakan ya. Sesama perempuan juga identitasnya beda-beda kok. Setiap orang itu kan punya unik masing-masing ya, punya keunikan, punya nilai lebih, nilai kurang masing-masing. Jadi satu human dengan human yang lain aja berbeda gitu. Jadi nggak bisa kalau kita bilang disamakan lah atau apa, karena perempuan sama perempuan aja lain gitu. Ya. Oh oke. Jadi kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apanya sih kan tergantung yang punya yayasan. Kalau gini, kalau ini ngomong lebih serius ya, kalau ngomong lebih serius ini ngomong lebih serius. Kalau ngomong lebih serius itu kan kebetulan saya agamanya Katolik ya. Nah, Paus Francis itu kemarin juga sudah, ini kan memang isu yang hangat di dunia. Nah, Paus Francis itu juga mengeluarkan pernyataan ya bahwa gereja Katolik itu juga kita diharapkan untuk melihat mereka LGBTQ community as a human. Ya, regardless apapun mereka yang ada di diri mereka. Bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama-sama manusia, itu yang diminta oleh Paus. Jadi do not judge, jangan dibenci, jangan di-hate dan lain-lain. Dan itu sebagai seorang Katolik ya, kalau Paus saya aja ngomong begitu, siapa saya? Apalagi untuk sesama manusia mau ngejudge, ya janganlah. Janganlah ya. Kita kan we never know ya mereka apa. Kalau secara dokter memang agak sulit ya menerima itu, karena kalau secara kedokteran kan kromosom cuma XXY, ya kan? Gitu, yang diakui gitu. Tapi kalau secara as a human, spiritual, secara agama, saya percaya bahwa itu semua humanity itu merangkum semua itu. Jadi sebagai human ya harus bisa menghargai gitu, terlepas apapun itu. Dan itu juga yang disampaikan sama Pope Francis. Jadi saya percaya itu juga. Wow, luar biasa kan? Kepancing kan? Kalau tadi ngomong ringan. Tadi ngomong ringan, nah kena kan jawaban yang berat. Oke, kamu sebagai penulis udah punya tulisan tentang dua bidang yang kamu miliki tadi, kedokteran dan pageant? Kalau kedokteran nulisnya berupa penelitian, sama beberapa poster saya ajukan juga. Oh udah menulis. Ada. Oh tapi belum terbit.
Udah, kalau Oh, udah? poster itu kita maju di event-event ya, kayak Oke. simposium Oh, atau oke. ya kayak gitu. Jadi Hmm. kita bentuknya kayak presentation atau bentuk kayak apa ya namanya kalau di sini kayak kita sih bilangnya poster presentation ya, Oke. tapi mungkin kalau orang awam tuh taunya kayak flyer atau apa ya yang besar tapi yang isinya rangkuman ilmiah. Oh, poster lah ya, kayak Iya, poster kita ya. pokoknya bilangnya sih poster presentation Oke, ya. Nah, itu heeh. tuh biasanya diuji. Oh, oke. Iya, jadi ketika kita nulis, kemudian nanti ada pengujinya, Mm-mm. kadang 2 atau berapa Oh, oke. untuk menguji apa yang kita tulis itu. Oh, oke. Nah, biasanya kalau di Hmm. kedokteran nulisnya begitu-begitu. Itu Kalau di- buku sih belum. Itu ditampilkan di mana itu Di postermu itu? event-event. Di event-event kesehatan. Iya, betul. Jadi kayak di Oh. simposium dokter atau oke. di acara-acara ilmiah seperti itu. Oh, itu Gitu. sudah ada di Sudah kedokteran. Kalau beberapa pageant, kali. udah pernah menulis tentang dunia pageant? Kebetulan udah ada skripnya, udah Oke. dibeli juga sama production house juga. Mhm. Tinggal berdoa aja. Oh, oke. Ada OTT yang menerima. Oke. Dan kita mulai syuting semoga. Oh, Gitu. luar. Ini dalam bentuk apa? Series. Series tentang Series 12 pageant. episode. Kamu yang menulis. Iya. Kamu ikut main juga di sana. Belum dibicarakan. Mudah-mudahan. Jujur aja waktu nulis itu sebelum ikut. Oh gitu. Iya, jadi Oh. dealnya justru udah agak lama tuh. Hmm. Iya, dan itu udah deal, udah ditulis, baru saya ikut. Jadi sebenarnya lucu sendiri waktu itu nulis nih tentang pageant Mm-mm. tanpa ada bayangan sama sekali akan jadi salah satu finalis pesertanya. pageant. Iya. Oh gitu. Tapi sekarang jadi kalaupun nanti akhirnya kita shoot, kita bikin itu seriesnya, jadi seneng nih karena sekarang udah jadi insider kan, jadi udah punya pengalaman. Oh Iya. gitu. Mm. Tentang apa itu yang kamu tulis itu? Artinya Pageant-nya. perjalanan pageantnya atau apa lika-likunya atau konfliknya. Kan kalau series harus ada konfliknya, harus ada dramanya. Itu tentang apa? Sebenarnya itu kita mau meremake kurang lebih seperti judul ini. Jadi dari Oke. tomboy menjadi feminin. Oh, oke. Nah, tapi kalau di buku kan nggak pernah kita bahas soal pageant ya. Kalau di situ Mm-mm. saya tambahin bahwa zaman sekarang tuh kan ada influencer, selebgram, dan lain-lain. Itu saya masukkan. Kemudian juga ada bagian ketika si perempuannya itu sampai harus ikut pageant. Gitu. Untuk merubah dirinya dari jadi tomboy menjadi menjadi- seorang putri. Iya, Itu betul. perjalanannya. Betul. Oh, luar biasa. Nah, cerita dong rahasia atau gosip-gosip yang paling Waduh. menarik di dunia pageant. Ini bukan gue loh yang susah nanya loh ya. loh, dia loh. Sutradaranya loh ya. Gosip-gosipnya aja. Ini kayak podcast paling Enggak, soalnya dari Gawat. kemarin memang tamu kita berbeda-beda dan Betul, kita gali semua informasi dan ternyata masing-masing profesi itu menarik sekali gitu. Nah, salah satunya kamu ini tentang pageant. Gosip-gosip yang paling menurut tuh? kami paling duar itu di Apa dunia pageant ya? apa ya? Indonesia tahun ini menang 2 crown internasional. Oh, Miss apa dan Miss apa? Miss Cosmo dan Miss Supranational. Oh, I see. Miss Supranatural kemarin kita mau datangkan ke sini. Iya, Supranasional mau ke sini. Gini ya, jadi Itu kompuser. gini. Iya. Miss Cosmo. Nanti Miss Supranational mau ke sini ya. Oh iya iya. iya. Mudah-mudahan. Oh, Iya, lagi deal-dealan. tektokan. saya masih di luar kali, masih muter-muter. Iya. Oh, yang tahun lalu. Yang tahun lalu. Oh? Oh iya, tahun ini ya. Yang menang Indonesia 2024. 2024 ya. Oh, oke. Ya. Tuh. eh Mungkin di-spill lagi, ada neurologis yang mau ikut pageant laki-laki. Oh, laki-laki ikut Yes. pageant. Oh, siapa? Ada, jadi saya tuh spesialis pertama mungkin yang Oke. ikut di dunia pageant. Mm-mm. Belum pernah ada sejarahnya seorang spesialis ikut Ikut. pageant. Oke. Kalau dokter Kalau umum basicnya banyak. dokter banyak ya, ada Dokter umum beberapa. banyak. Oke. Tapi kalau spesialis baru Baru saya. kamu. Dan itu juga mungkin unpredictable di kalangan kok mau kadang nanya gitu nyari iya, bagi apa waktunya. kok ini dan macam-macam ya. Tapi mungkin dengan saya ikut itu jadi beberapa rekan-rekan spesialis melihat bahwa oh ternyata oke juga nih, asik juga apapun mereka punya alasan pribadi atau memang ingin menyuarakan apa yang mau dibawa gitu ya. Tapi buat saya itu salah satu perkembangan yang bagus ya. Karena kadang kalau dokter spesialis kita dilihat tuh kan brandnya aja ya. Iya, Jadi kayak dianggapnya tuh pinternya aja atau gimana-gimana. Tapi kalau dari penampilan gitu
kita nggak pernah dijudge. Nah, tapi kalau di dunia ini mau nggak mau, jadi kita harus balancing semua itu kan. Jadi penampilan termasuk brandnya dan lain-lain. Kalau di Miss Universe Indonesia tuh 4, brand, beauty, behavior, sama brave. Nah, itu yang kemudian mungkin dilihat sama rekan-rekan spesialis lain. Mungkin entah mereka dari saya atau dari memang udah ada passion tapi belum berani maju. Tapi ketika ada spesialis yang maju, oh ternyata bisa nih. Menginspirasi gitu. nih buat yang lain. Terus kemudian ada rekan saya. Jadi sebenarnya adik kelas saya jauh ya. Jadi dan beda fakultas kedokteran. Tapi beliaunya waktu itu approach ke saya menyampaikan mau mencoba ke pageant yang male, yang laki-laki. Dan jadi sekarang apa aja sih itu kalau male pageant tuh apa aja sih? ada brandnya, nggak apa-apa disebut. Nggak apa-apa. Tadi ya Supra tadi bukan. Dia ikutnya Element of the Year. Oh. Ya, Element of the Year itu nanti dikirim ke beberapa, ke Mr. World, Mr. International, Mr. Supranasional, gitu. tergantung gitu. Tapi dia lewat satu ajang itu. Nah, itu nanti yang laki-laki ini memang jadinya tim saya yang kemarin, karena sama-sama neurolog ya, jadi saya mau bantu memang. Jadi tim saya yang kemarin sama-sama kita support untuk dia maju. Mudah-mudahan maju terus karena masih tahap audisi. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya kamu lebih concern ke pageant atau ke neurologi? Dua-duanya. Karena begitu saya ajak ngomong pageant, kamu wah berapi-api. Tapi waktu ngomong syaraf juga kamu oke. Sebetulnya kamu lebih kemana? Dua-duanya. Dua-duanya semangat. Dua-duanya. Kalau misalnya ditanya, kalau pageant itu kan media ya, channel untuk saya bisa bicara. Kalau neurolog itu kan profesi. Iya. Semua jadi orang pageant kan punya profesi masing-masing. Tapi ketika saya jadi pelaku pageant dengan profesi sebagai neurolog, mungkin orang juga jadi saya lebih mudah meng-approach untuk membawa apa sih neurologi, ya kan? Karena beberapa kali kita ngobrol kalau sama pageant lovers, kadang juga dengar neurologi belum familiar. Ya, itu taunya apa saraf sih? aja ya. Ini lu saraf lu gitu ya. Dan lu saraf ya gitu. Jadi salah juga. Waktu itu juga kebetulan saya pernah jadi grup Miss Universe Indonesia tuh kita namanya nyebutnya tim Hello Queen gitu ya waktu itu ikut ke Family 100, Family 100. Itu kan hostnya Kak Irfan Hakim ya. Irfan Hakim aja tuh kayak nggak begitu saraf aware gitu. ya? Saraf sama saraf tuh apa ya kan? Bukan nggak aware mungkin ya, tapi orang memang secara awam kan masih kebolak-balik nih. Ini saraf apa saraf? Beda ya, saraf apa saraf. Kalau dia saraf apa saraf? Jadi sama P itu kadang beda. Dengan pageant ini justru bisa menjangkau lebih menyuarakan, mengedukasi ya. Benar-benar. Mungkin sih sekarang banyak dokter yang menjangkau di medsos juga kan. Banyak yang edukasi di TikTok, di Instagram, di mana-mana di YouTube. Nah, kalau saya mungkin channelnya sekarang lewat pageant. Kalau nggak ikut nggak diundang karir. Benar. Jadi jangkauannya lebih luas, kenalannya nambah, dan juga jadi salah satu media untuk mengedukasi. Gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Nah, kenapa kamu tertarik dengan dunia syaraf? Dan tantangannya menjadi dokter syaraf itu sebesar apa? Kenapa tertarik? Sebetulnya waktu koas agak milih-milih memang. Kan banyak nih, apalagi sekarang nih ya, yang cuannya banyak. Dokter kecantikan, bener nggak? Kemarin saya ketemu dokter, saya ini Pak, bedah plastik Pak. Itu kan sekarang lagi, gitu. Nah, kenapa syaraf? Kalau duit banyak nggak happy juga, buat apa nggak sih? Oh iya. Jadi kamu happy-nya ngumpul sama orang-orang syaraf? Enggak juga. Kalau misalnya pilihan menjadi dokter spesialis apa, itu kan seumur hidup ya. Jadi kalau kita nggak seneng ilmunya, dalam artian aduh kok males disuruh belajar tentang ini terus, itu kayaknya nggak happy juga kan. Sebanyak apapun cuannya ya, walaupun cuan juga penting ya, nggak bilang nggak penting loh ya. Nggak ada cuan nggak makan. Juaranya itu. Juga. Tapi kan maksudnya jadi dokter itu juga ya pengabdiannya, sisi pengabdiannya tetap ada. Terus belajarnya seumur hidup. Nah kalau nggak
srek sama pilihannya susah juga. Oh, Nah, I waktu itu see. memang waktu koas saya kan menjalani semuanya itu. Oke. Waktu koas kan muter-muter Iya, kan. Nah, kemudian sempat praktek kita lihat di lapangan seperti apa. Oke. Nah, neurologi ini atau saraf ini termasuk salah satu yang keluhannya sering kita temui di masyarakat. Oh, gitu? Betul, karena semua nyeri itu neurologi Saraf? juga. Betul, Oh. kan semua ada sarafnya. Kita bisa nyeri karena Ada syaraf yang sarafnya. terganggu. Betul. Oh, nggak bisa tidur juga ada syaraf yang terganggu. Iya, nggak bisa Oh. tidur otaknya. Otaknya yang agak yang- terganggu. Gitu. Oke. Nah, terus juga salah 2 dari penyebab kematian dan kecacatan tertinggi itu juga penyakit neurologi, stroke. Oh, stroke. Jadi kan ya. jantung dan stroke. Oh, I Stroke-nya kan see. punyanya neurologi. Oh. Nah, dengan bertambahnya umur juga, sekarang kan harapan hidup orang itu umurnya panjang, ya kan? Kalau dulu mungkin umur berapa udah kelihatan ya tua banget lah Oke. gitu. Kalau sekarang kan umur 40-50 masih sehat Oh, nih, ya. ya kan? Gaya hidup udah Bahkan beda. iya, gaya hidupnya lain dan juga dia bertambah nih Iya. lengthnya, harapan hidup seseorangnya. Oke. Nah, itu juga penyakit-penyakit yang muncul yang berhubungan sama neurologi banyak. Misalnya pikun, Oh, demensia. pikun itu masuk ya? Iya. Oh, oke. Betul, penyakit-penyakit neurodegeneratif kita sebutnya. Jadi penyakit yang berhubungan sama usia. Bertambahnya usia juga banyak yang berhubungan sama neurologi. Jadi kan dibutuhkan dokter neuro yang semakin banyak kalau masyarakatnya dengan populasi umur segitunya tambah banyak. Banyak. I Gitu. see. Itu Betul. salah satu tujuan kamu. Yes. Oh, oke. Meramaikan dunia neurologi. Karena sampai sekarang tuh masih banyak yang awam ya. Betul. Oh gitu. Nah, di balik menjadi seorang dokter syaraf dan juga punya kegiatan sebagai Miss Pageant gitu ya. Ditambah lagi seorang ibu. Iya. Pernah stres nggak sih dengan Ya. kegiatan kamu yang begitu banyak? Pastilah. Pasti lah ya. Pasti dong. Oh, oke. Nah, caranya gimana kamu menghadapi atau mengatasi stres itu? Tapi gini, harus kadang orang dengar stres itu selalu konotasinya negatif. Tidak semua stres sebenarnya negatif. Ada Oh, yang kita gitu? sebut eustress. Apa itu Jadi, eustress? Eustress tuh stres yang memang kita butuhkan. Misalnya, Oke. kayak kita mau ngomong di depan umum, kita gugup, nervous, itu stres yang wajar. Atau kita mau misalnya ikut tes, Oke. kemudian lulus nggak ya, gitu. Itu juga stres. Itu juga stres, tapi Oh, itu oke. stres yang wajar. Oh, oke. Itu stres yang mempersiapkan diri kita justru untuk berjuang lebih baik. baik. Oh, oke. Nah, kalau yang dimaksud sama Karere stres yang bikin ganggu, stres yang negatif gitu, caranya pertama ya udah pasti takes time dulu. Jadi sendiri dulu, gitulah. mikir, Oke. biasanya me time dulu. Me time dulu. Kemudian bikin plan ini ngatasinnya bagaimana, penyebab stresnya itu apa, ngatasinya gimana, sama ya kembali kepada yang di atas aja. Back to Tuhan ya. Itu adalah obat stres paling mujarab ya. Iya. Oh, Ya oke. orang-orang support system tuh juga sih. Oh gitu ya. Iya, karena kalau makanya saya selalu bilang sih, saya sukses itu nggak pernah sendirian. Oh, Karena gitu. tadi kan Karere bilang udah jadi ini gitu Iya. kan. Itu nggak akan mungkin kejadian kalau saya tidak punya support system yang bagus. Oke. Ya kan, nggak mungkin anak saya tuh bisa ditinggal, karantina sekolahnya mereka nggak kayak gimana kalau mamanya nggak ada, ibunya nggak ada gitu. Nah, jadi karena saya punya support system itu termasuk di dunia pageant yang sebetulnya saya dulu ngikutin, tapi kan nonton ya, jadi nggak tahu nih di dalam mau nyemplung nih, bingung nih ngapain dulu gitu. Nah, untungnya tuh support system itu ada terus. Oh, I see. Nah, Bersyukur jadi ya. bersyukur. Nah, ketika stres pun, jadi saya menyampaikan kalau memang apa itu berhubungan misalnya dengan pageant, ya saya ngomong sama support system yang sana. Kalau yang berhubungan sama kerjaan ya sama teman sejawat, paling gitu, sharing aja. Oh, kalau stres sama keluarga yang ngomong sama orang-orang sekitar kita. Oh, I see. Gitu. Jadi emang itu dibutuhkan sekali ya, Betul. dukungan dari berbagai pihak ya. Betul. Kadang dipikirin sendiri soalnya juga overthinking juga nggak bagus Ya, kan. nggak bagus, Kadang bener. mesti dikeluarin juga, cuma ya tahu-tahu batasnya aja. Yang ada malah meledak ya kalau Iya, ditahan kalau sendiri ya. ditahan, bom waktu. Langsung sarap deh. Iya, stres jangka panjang itu meningkatkan risiko terkenanya stroke. Memang. Oh gitu? Iya, Stres jangka panjang. betul. Oh, Ada ya, penelitiannya. bukannya kolesterol aja atau apa? Bukan ya? Enggak dong. Jadi banyak kurang aktivitas, mager tuh juga.
Iya ya. Iya. So siapa yang suka mager di sini ya, ingat ya, stroke mengancam. Iya. Elpa, stroke mengancam ya. Betul. Dan sekarang itu umur stroke kan tambah muda ya. Jadi dulu orang taunya stroke tuh penyakit orang tua gitu, mungkin lansia gitu. Nah, kalau sekarang tuh sebenarnya umur 30-an 40 juga udah pada kena stroke karena lifestyle. Gitu. Banyak yang gadget jadi duduk lama atau kerja duduk lama itu bisa kurang ya? aktivitas. Iya. Oh, jadi nggak melulu cuman makan kolesterol banyak, enggak ya? Makannya kolesterol juga, ditambah sekarang banyak instant food, kemudian makanan berpengawet, sama makanan-makanan yang manisnya luar biasa tapi kekinian, jadi orang pengen ngikutin. Minuman-minuman itu. Iya. Oh, itu nggak bagus ya? Iya dong. Aku suka sekali itu yang bubble-bubble itu. Iya, nggak bagus ya? nggak boleh. Kalau mungkin sekali-sekali fine lah ya. Tapi hati-hati gitu. Efeknya jangka panjang nanti. Oke. Nah, sebagai orang yang sudah berkeluarga, seberapa besar dukungan suamimu dalam untuk karir kamu yang banyak ini? Kalau nulis sampai jadi dokter spesialis itu mungkin suami belum begitu berperan penuh ya, karena kamu masih single ya. Masih single, memang kenalnya dari dokter umum tapi ke arah dokter spesialis kan belum nikah juga. Waktu itu support masih keluarga lebih besar. Nah, mungkin kalau sekarang ya kebetulan LDM, long distance marriage. Jadi kalau dukungan fisik memang enggak. Jadi misalnya yang bantu hadir dan segala macam tuh enggak memang. Enggak ya. Tapi lebih kepada membebaskan dan memberikan ruang untuk mengekspresikan diri. Jadi tidak pernah dibatasin, tidak pernah kayak dilarang-larang selama saya kan juga masih tahu ya. Jadi anak-anak yang penting keurus, kemudian kerjaan yang lain, kemudian apapun yang memang sebagai tanggung jawabnya sebagai istri ya masih dijalani dengan baik, dan disupport. Oke. Jadi supportnya berapa banyak itu? 100%? 80%? Karena fisiknya enggak mungkin 50 ya. 50. Ingat ya, cuma 50%. Kamu harus support lebih banyak. Iya, karena lagi jauh aja. Karena lagi jauh ya. Lagi di mana suamimu? Di Solo kebetulan. Oh, di Solo. Tugas di sana. Lagi ngambil spesialisasi juga. Spesialisasi juga. Gitu. Jadi dua-duanya spesialis nanti ya. Betul. Saraf juga? Bukan. Yang lain. Siapakah figur yang paling menginspirasi kamu dalam hidup ini? Wah, susah ya. Susah ya? Banyak sih sebetulnya. Gitu, tapi kalau ditanya yang mungkin karena saya sering baca karyanya dan kebetulan dokter juga itu salah satu penulis tuh Margate. Oh, Margate itu penulis ya? Iya. Gitu. Itu penulis lama kan? Iya betul. Iya, tapi saya suka beli karya-karyanya ya? Sampai sekarang. Iya, karena suka dicetak ulang dan kadang covernya baru tuh bagus-bagus juga buat koleksi. Gitu ya? Iya. Jadi sering kalau suami saya tahu sih, saya suka baca Margate gitu. Kemudian kalau yang lain mungkin siapa ya? Sosok wanita tuh sekarang banyak juga sih yang hebat-hebat ya. Kalau idola kamu? Idola tuh apa ya dalam Idola itu apa ya? Ya idola. Kalau yang banget-banget gitu nggak ada. Nggak ada ya. Kan ada orang yang gue mengidolakan Pak Prabowo kayak kemarin artis dangdut. Saya mengidolakan Pak Prabowo. Saya pengen jadi anaknya kalau di kehidupan sebelumnya. Gitu. Mungkin kalau di Indonesia Mbak Najwa Shihab, pintar ya, sosok yang pintar, menginspirasi, berani. Berani ya, oke. Apa arti kesuksesan buat kamu mengingat memiliki dua bidang yang, enggak dua bidang Pak, banyak bidangnya. Ya apa arti kesuksesan buat kamu mengingat kegiatan kamu yang begitu banyak? Sukses itu sebenarnya, nah kalau saya tuh sebenarnya agak susah kalau kayak gini nih, karena sebenarnya saya nggak pernah target tertentu bahwa sukses itu harus A, B, C, D, E, enggak. Yang penting tuh ada progres setiap hari gitu. Jadi sukses itu buat saya ya berhasil mungkin untuk membalancekan semua yang saya lakukan dan yang paling penting bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Oh gitu, itu adalah kesuksesan buat kamu. Iya dong, karena kalau buat diri sendiri aja
buat apa dong? Oh Gitu. ya benar. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke short question ya. Oh gitu. Kirain Ah. masih 3 jam lagi. Ini pertanyaan dari Oke. gue. Oh. Sebagai penulis, sebagai dokter, Mhm. dan juga sebagai Miss Universe, kira-kira pencapaian apa yang ingin kamu raih? Iya. Tadi kalau sebagai Miss Universe nggak winner ya tapi. Iya. Itu sudah luar Ya, biasa. top 6 kemarin Iya. cuma winner dari fan favorite. Oh, oke. gitu. Oh, kamu fan favorite ya? Iya. Oh, tuh. oke. Luar biasa. Tapi itu karena usaha bersama dari banyak nakes di Indonesia. Oh, gitu. Jadi pada ini. Pada vote. Pada vote ya. Oke. Gitu, jadi banyak perawat, banyak dokter sejawat dan lain-lain yang sangat selain keluarga ya. Iya. Kalau keluarga mah udah pasti Pasti lah. mensupport Udah pasti ya. support, tapi terutama juga dari nakes-nakes tuh ternyata banyak yang baik yang kenal maupun yang baru ngikutin itu Oh, banyak yang gitu. dengan baik hatinya mau Men-vote support ya. untuk Oh, vote. Padahal oke. supportnya waktu itu vote-nya nggak gampang ya. Oh, gitu Iya, ya. linknya lumayan Linknya ribet. panjang. Iya, Nah, emang sih. Saya pernah mencoba ikut support tuh. Kok linknya panjang ya? Iya. Ribet ya gitu. karena bukan support saya kali. Oh, gitu ya. Iya. Harusnya support kamu Iya, ya. karena kalau support saya kemarin kebetulan adik saya kan IT ya. Oh, oke. Jadi dibikin panduan tuh supaya mudah. Oh, I Langkahnya ke see. sini terus dikasih video, terus ke sini gitu. Oh, oke. Nah, telat sih Ya, karirnya. ada lain kali Iya. saya pilih kamu ya. Benar. Tapi ada nggak ya lain kalinya? Terus Ya. kalau dari nih, kedokteran pencapaian tadi tadi? pencapaiannya? Kalau kedokteran udah pasti nanti suatu hari pasti pengen sekolah lagi. Oh, pengen sekolah lagi. Iya. Mau S berapa? Sebanyak. Enggak deh. Enggak. Kan memang kalau dia jadi dokter itu ya Harus belajar, nambah ilmu dan- terus iya, ya. betul. Tapi banyak yang bilang gue capek. Sekolah terus gitu. Emang capek. Emang capek. Tapi Capek. memang itu nih. Aduh-aduhnya iya, tapi tetap dijalani. Oh, Kalau I enggak kan see. nggak berkembang. Nggak Kalau dari berkembang. kedokteran ya memang cita-citanya nanti suatu hari kalau diberi kesempatan ya sekolah lagi dan bisa membantu lebih banyak dengan ilmu yang lebih baik lagi gitu. Ya, tapi kalau I see. pencapaian lain kebetulan resolusi tahun ini saya tuh mau mencoba banyak hal baru. Oke. Walaupun kemarin juga ini udah terlalu random ya, jadi tapi tahun ini saya memberanikan diri untuk membuka pintu lebih banyak hal baru lagi. Dan kalau diterima nanti ini juga mau ngelanjut S2 di luar kedokteran. Oh gitu. Yes. Mau ambil apa lagi? Kok semua ilmu mau Didoakan diborong? aja. Lagi mau daftar komunikasi sih. Oh, komunikasi. Mm-mm. Kamu komunikasinya sudah sangat Oh bagus. amin. Tapi nggak punya. Jadi kan gini ya, semenjak ikut pageant kebetulan semakin sering dipanggil. Tadinya kalau dipanggil bicara itu konteksnya lebih ke dokter kan. Jadi edukasi kesehatan, lifestyle dan lain-lain. Tapi semenjak ikut pageant itu banyak yang approach Oke. untuk mengajar atau memberikan sharing lebih umum gitu. Misalnya kayak public speaking atau ya ilmu-ilmu yang kayak gitu ya. Jadi lebih luas Luas lagi ya lagi. jangkauannya ya. Betul. Oh, oke. Jadi kalau misalnya saya nggak punya ilmu pastinya, saya merasa bahwa ini sesat apa enggak nih gitu kan. Karena cuma based on pengalaman dan apa yang saya pelajari otodidak. Tapi kalau saya bisa punya kuliah formalnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti sih komunikasinya masih berhubungan sama kesehatan juga. Oh, Ini kalau I see. diterima ya. Karena masih on progress Oke. S2-nya gitu. Oh. Jadi nanti itu salah satu yang saya mau coba baru dan sebenarnya ada beberapa kesempatan lain juga di dunia baru yang belum pernah dicoba. Kalau waktunya memungkinkan mungkin nanti dicoba. Tapi ya kalau dicoba tuh kalau saya nggak pernah nyoba tuh coba gitu nggak pernah. Pasti udah prepare dulu. Udah yakin nih Udah gitu. yakin, Baru udah tahu dicobain. bahwa bisa komit baru dicoba. dicobain. Oh. Gitu. Untung ya kamu udah menikah. Oh gitu. Kalau belum menikah, aduh laki-laki di luar sana pada nggak pede deketin kamu. Gitu ya. Tapi fun fact-nya kalau praktek sering dikira belum nikah. Ah gitu. Iya, Ya, jadi emang mudah kalau banget sih ya. pasien yang ibu-ibu itu sering nanya Itu mau dijodohin sama anaknya lah, atau nanya nomor handphone ke perawat lah, atau apa. Terakhir waktu saya visit juga gitu. Oh gitu ya. Malah ibunya yang bilang, aduh anak saya 2 udah nikah semua sih, kalau nggak saya jodohin sama dokter. Terus saya bilang, loh saya juga anaknya udah 2 ibu. Saya bilang gitu. Karena emang muda banget ya. Kenapa sih bisa tampil begitu muda?
Nah, itu Gaya hidup juga kali ya, atau mungkin bawaan? gennya juga udah bagus ya. Boleh sombong dikit lah. Nih turunannya dari orang tuanya, mungkin ibu saya juga awet muda sih. Terus yang kedua mungkin lebih ke saya tuh orangnya positif mindset ya. Jadi kalau ngelihat apa-apa lebih mencoba mencari apa yang positifnya ketimbang negatif dibanding ngeluh. Dibanding mikir jelek-jelek terus, bikin stres, saya lebih seneng lihat positifnya. Apalagi kalau sesuatu hal yang memang kita nggak bisa rubah ya. Ngomelnya tetap, sebelnya tetap, tapi habis itu move on aja gitu. Nggak usah dibawa banyak-banyak jadi penyakit. Benar. Nanti kan stres, susah tidur dan lain-lain. Jadi nggak bagus ya. Oke, sekarang masuk ke short question. Aduh, apa nih? Syaratnya kamu harus menjawab spontan, nggak boleh mikir ya. Pakai uhuy nggak? Nggak usah. Au-au pakainya. Serem ya. Oke, yang pertama, lebih sulit mana? Modeling atau kedokteran? Sekarang modeling. Modeling, malah lebih sulit ya? Karena kedokterannya udah bisa. Oke, nanti kita bahas. Kalau ada waktu luang, tidur siang atau nonton film favorit? Nonton film. Pantai atau gunung? Pantai. Lembur praktek atau lembur latihan catwalk? Aduh, lembur praktek deh. Menulis tesis atau novel baru? Novel dulu deh. Lebih deg-degan mana? Ruang operasi atau panggung Miss Universe? Panggung Miss Universe. Fashion show pakaian internasional atau tradisional? Dua-duanya, tapi terakhir lagi senang tradisional. Oke, kita buka satu persatu. Lebih sulit mana, belajar modeling atau kedokteran? Kamu bilang lebih sulit modeling. Are you sure? Kenapa begitu? Mungkin karena kedokterannya udah berbelas-belas tahun dijalanin ya. Jadi saya berkali-kali bilang itu sama guru catwalk saya mendingan disuruh ngafalin dosis obat deh nih daripada suruh muter-muter begini, muterin blocking gitu begini, ya. Oh gitu ya. Karena mungkin karena ya udah umur segini nggak punya pengalaman, catwalknya pakai heels yang 15 cm gitu, jadi challenging banget. Oh gitu, susah. Rawan kecengklak ya itu ya. Bener. Coba kalau saya rasa sih kalau ditanya ke semua dokter pasti lebih milih kedokteran daripada modeling deh. Karena kalau kita ngomong modeling yang modeling ala-ala mungkin masih oke lah ya. Kalau ini udah level internasional ya. Kalau misalnya level rumah sakit gitu atau level apalah di antara yang dekat lingkungannya mungkin masih oke. Tapi kalau disandingin sama yang benar-benar backgroundnya itu benar susah sih. Ya. Pose aja awal-awal tuh kaku. Susah ya. Iya betul. Padahal kita ngelihat kayaknya, lenggak-lenggak asik banget gitu. Nah itu susah ya. Justru itu how to make it effortless itu susah. Banget ya. Berarti kalau udah bikin kelihatan jadi mudah tuh enak banget dilihat itu udah jago gitu ya. Pinggulnya bisa seret-seret gitu. Antara kaki, pinggul, tangan, rambut semua ya kan. Iya benar. Itu susah sih. Susah sekali ya. Karirnya juga kan tahu. Iya. Dulu saya berkecimpung di dunia itu. Oke, berikutnya tadi mau tidur siang atau nonton film favorit? Nonton film ya. Film apa yang kamu suka? Banyak sih. Genrenya? Romcom suka, thriller suka. Thriller ya, bagus ya. Horor? Nggak terlalu. Oke, nanti kamu ditawarin main film horor loh. Justru ditawarin nulis horor yang banyak sekarang. Gitu. Karena pasarnya kayaknya banyak. Bagus ya. Betul. Sempat nulis. Ada beberapa yang udah saya tapi nggak murni horor sih. Beberapa digabungin sama ilmu neuropsikologi gitu. Oh gitu. Iya. Cuma justru lebih sulit mungkin ya karena tidak lazim. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Oh pantai. Kenapa? Senengan di pantai. Seneng pantai ya? Iya. Sama kita. Saya suka pantai. Iya kan? Iya. Lembur praktek atau lembur latihan catwalk? Praktek ya. Lebih. Aduh maaf ya guru-guruku. Bunda Bedul, Madifa, Kak Surya, Kak Ari, semua. Maaf ya, anaknya lebih suka praktek daripada disuruh lenggak-lenggok. Suka praktek. Tapi kalau disuruh catwalk masih mau. Masih oke. Menulis tesis atau novel baru? Karena sekarang lagi belum sekolah, lagi pilih novel. Oh oke. Lebih deg-degan mana? Ruang operasi atau panggung Miss Universe? Ruangannya kan, kalau ruangannya panggung Miss Universe. Kenapa sih? Ya karena kan semua mata ngelihat ke kita ya. Kalau operasi enggak ya?
kalau operasi tim kan? Tim doang ya? Tim kan. Oke. Dan kalau operasi itu kan, kalau sekarang sih saya tapi nggak pegang pisau ya, Kak Oke. Rere. Jadi kalau sekarang saya nggak operasi. Kalaupun saya Oh. masuk ruang operasi itu antara saya melahirkan, sesar, atau saya nemenin keluarga, Oh, oke. atau belajar. Oh, kamu nggak ya? Nggak Oh, operasi. oke. Jadi kalau masuk ruang operasi sih sekarang itu. Memang saya milih yang nggak banyak bedahnya. Oh, oke. Neurologi kan juga Iya. salah satu yang sekarang sih banyak ya yang di kamar operasi karena banyak tindakan neurologi nih baru-baru ini gitu. Oke. Tapi saya tuh orangnya nggak kuat AC sebetulnya. Oh, Nah oke. kalau di ruang operasi tuh luar biasa Dinginnya luar biasa iya. ya. Nah kalau di panggung Miss Universe itu, apalagi kemarin waktu masuk top 6 ya, itu bener-bener, aduh, kayak merasa dinilai banget. Dan kita jalan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan harus bagus ya. Itu menurut saya lebih mendebarkan susah ya. banget. Dan waktu itu kebetulan pas grand final sayangnya kaki saya pas bengkak tuh. Oh, kenapa itu? Karena pakai heels setiap hari kan, Oh, oke. mungkin nggak biasa. Itu juga bisa bikin bengkak ya pakai Iya, heels jadi ya? cairannya kan di Ke bawah. bawah. Oh, gitu. Jadi kan tiap hari pakai heels selama karantina tuh nonstop kan. Kemudian memang mungkin karena nggak biasa juga ya, ditambah ya sudah lah ya umur berat juga. ya ternyata ya jadi seorang model itu ya. Berat, makanya kalau lihat teman-teman di modeling di Miss Universe Indonesia itu hebat-hebat banget sih mereka. Gitu. Saya tuh salut lah mereka bisa jalan sampai muter-muter berapa kali. Sampai muter bisa, sampai iya. segala macam pose gitu. Ya. Kadang ada yang lari-lari pose gitu ya. Gak lari loh, emang Itu lari? enggak yang kayak jalan cepet kayak waktu itu ada fashion show apa gitu yang mungkin sportwear atau kayak gitu-gitu ya. Ya, tapi nggak lari juga loh. Nggak lari itu ya, Kalau jalan lari, cepet ya. Ya, mungkin pace-nya tergantung lagu biasanya Oh, kan. gitu. Iya, nah gitu. Lari di atas panggung fashion apalagi show. kan kemarin kan ilmu saya tuh jadi dari daftar sampai ke karantina tuh timelinenya pendek kan. Jadi mungkin cuma sekitar sebulan. Jadi belajar pakai heels itu susah ya? nggak lama waktu belajarnya oke, kan. Walaupun oke. itu sebenarnya udah disempet-sempetin tiap pulang praktek saya belajar sama guru Tapi saya. kan perempuan sudah biasa pakai Iya heels. tuh, saya maksimal tuh biasanya 7-9 lah. Kalau oke. 15 tuh kalau lumayan ya menyala betisku. Segini ya, menyala betisku. Iya, menyala betisku. Jadi varises lah. Iya, itu tuh kayak untuk nyari balance-nya, pose-nya, susah ya? muternya nggak mudah. Makanya prok sekali deh kalau buat yang mereka-mereka jago-jago. yang itu. Apalagi yang udah level internasional. Iya ya. Itu skillnya udah dewa ya. Betul. Oke, fashion show pakaian internasional atau nasional? Tadi jawabnya lagi demen. Yang belakangan ini kemarin terakhir kebetulan baru nyobain diminta catwalk pakai jadi fashion show adat pakai baju Palembang. Cantik sekali ya. Ya, lumayan menyala kepalaku kalau Iya, itu sama berat leherku. ya. Betul. Itu kayak bawa semangka kan. Jadi Berat dalamnya ada gininya baru buat pasang-pasang nancep-nancepin tuh itu. Nah, itu berat ya? Berat. Dan itu kan saya baru itu ya yang tradisional. Jadi kalau internasional kan lumayan kemarin pas Miss Universe sering ya. Udah biasa lah ya, gitu. Udah hampir biasa. Nggak biasa juga sih. Cuma maksudnya kayak kalau baju Sudah internasional tuh pakemnya mungkin lebih mudah dipahami karena kan cara membawanya kurang lebih sama. Tapi kalau tradisional kan tergantung bajunya. Gitu. Kalau nanti Palembang lain, bawain baju Sunda lain. Karakternya beda-beda. Iya, bawa ini. Jadi saya sempat belajar sama guru saya tuh, Bunda Diva. Itu diajarin tuh kalau pakai kipas bawanya gini. Kalau ada ekornya bawanya gini. Dan itu cara muternya dan lain-lain itu juga susah karena kita tidak bisa kalau pakai baju internasional bisa agak genit-genit bisa kayak improve lah. Smile-nya yang lebih lain, tapi kalau tradisional itu kan membawakan aura yang berbeda sebagai wanita Indonesia tradisional, gak bisa sembarangan kan. Itu juga buat saya lebih susah, jadi buat saya lebih challenging dan kalau ada kesempatan untuk dikasih nyoba baju tradisional lain mau banget. Oh gitu. Ini orangnya emang suka tantangan ternyata ya. Walaupun pas nikah sebenarnya pakai berbagai budaya juga sih. Oh gitu ya. Iya, tapi nggak pernah nyoba yang di luar
suku aslinya kan, Oke. gitu. Aduh, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Overtime ya, 30 menit. Enggak, 15 menit. Tinggal ditambahin aja. Enggak, saking asiknya ngobrol sampai kamu nggak berasa ya. Ini kalau diterusin bisa sampai sore loh. Oh gitu, makanya nanti dimarahin praktek pasiennya. Aduh, terima kasih ya sayang. Luar biasa sekali. Mungkin ada satu pesan untuk penonton Fix Mantap yang ingin kamu sampaikan. Atau mungkin kata-kata bijak atau apa saja. Kata-kata kamu, bijak ya. Saya udah terlalu sering sebenarnya ngomong kata-kata bijak di mana-mana, Oke. udah terlalu sering. Ya udah pesan-pesan aja. Pesan-pesan aja ya. Ini mungkin nerusin dari Miss Universe Indonesia aja. Oke. Bahwa do not ever let your status and age to limit your dreams. If your dream does not scare you, Oke. it's not big enough. Luar biasa kan? Jadi nggak perlu dikhawatirkan ya. Betul. Walaupun 50 tahun nggak boleh khawatir. Iya dong, benar. Pokoknya dicoba terus. Coba terus, kesempatan akan terus datang ya. Iya, kemarin tuh saya baru baca juga tuh ada yang bilang nih katanya, you only need one door to open. Cuma perlu satu pintu aja yang dibuka. Walaupun kita ngetok 1000 kali, kita misalnya nih kayak naskah ya. Ini saya puji Tuhan waktu itu sekali langsung diterima ya. Tapi misalnya kita kayak J.K. Rowling atau yang lain-lain ya, Harry Potter. Dia kan juga ngirim puluhan, ratusan. Tapi you only need one door to open. Cuma perlu satu kesempatan aja. Jadi kalau kita nyerah sebelum kesempatannya datang, aduh, nyesel banget. Iya, Oke. gitu. Baiklah. Nah, kalau tadi kita ngobrol, kamu profesinya jadi apa? Dokter, Iya, penulis, betul. pageant. Ya, Terus apa lagi? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu lah. Ibu. Jadi kamu fix punya profesi 4 ini sampai sekarang. Nanti siapa tahu nambah lagi. Oke, jadi fix, mantap ya, profesinya akan nambah lagi. Saya sering MC juga loh, Kak. Oh, nge-MC juga. Ya udah, nanti kapan-kapan kita berduaan ya. Ngobi dia. Boleh. Oke, sampai ketemu sobat Fix, mantap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.